Halo Grow People, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelatihan ahli K3 listrik. Untuk ahli K3 listrik, terdapat beberapa peraturan yang mencakup K3 listrik, terutama di Indonesia, yang menjadi pedoman guna menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Nah, yang pertama, ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Disebutkan bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan K3 di bidang listrik di tempat kerja. Nah, yang kedua, persyaratan K3 listrik wajib di perusahaan itu disebutkan juga pada Permenaker 12 tahun 2015 pada pasal 4 ayat 2. Bahwa persyaratan K3 listrik pada perusahaan yang wajib memiliki K3 listrik itu perusahaan yang memiliki pertama pembangkitan listrik, kedua transmisi listrik, ketiga distribusi listrik, dan yang keempat adalah pemanfaatan listrik yang kemudian semuanya itu beroperasi pada tegangan lebih dari 50 volt arus bolak-balik atau 120 volt arus searah. Dilanjutkan pada pasal 7 di Permenaker nomor 12 tahun 2015 juga, bahwa ahli K3 listrik itu wajib dimiliki oleh perusahaan dengan pembangkitan listrik lebih dari 200 kV ampere atau 200.000 volt ampere. Nah, dilanjutkan lagi pada keputusan Direktur Jenderal Ketenagakerjaan melalui Kepdirjen nomor 48 PPK K3 tahun 2015 tentang kompetensi ahli K3 listrik, bahwa ahli K3 listrik itu mencakup pekerjaan, perencanaan pemasangan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian instalasi listrik, dan peralatan-peralatan perlengkapan ketenaga listrikan. Nah, ahli K3 listrik itu juga sama pentingnya dengan ahli-ahli K3 lainnya. Menurut Permen nomor 12 tahun 2015 bahwa pelaksanaan K3 listrik itu untuk melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya listrik, kemudian menciptakan instalasi listrik yang aman, handal, dan memberikan keselamatan pada bangunan. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong produktivitasnya. Nah, kemudian dengan adanya ahli K3 listrik akan dapat meningkatkan operasi peralatan listrik yang lebih aman, mulai dari melakukan perencanaan, instalasi, perbaikan, dan pemeliharaan, serta pemeriksaan dan pengujian dalam hal ketenaga listrikan untuk memastikan operasi listriknya aman untuk digunakan. Nah, Grow People, pelatihan ahli K3 listrik itu sendiri dilaksanakan selama 14 hari lamanya, baik dengan metode online, offline, maupun blended, di mana 14 hari tersebut mencakup beberapa materi-materi yang harus menjadi kompetensi peserta, termasuk kebijakan undang-undang, kemudian pengawasan pembinaan norma K3 listrik, persyaratan pembangkitan, persyaratan sistem proteksi untuk keselamatan listrik, instalasi listrik, kemudian ada juga yang namanya persyaratan ketentuan bagi ruang dan instalasi khusus untuk listrik, hingga prosedur kerja aman pada instalasi listrik. Nah, Grow People, mengingat pentingnya peran ahli K3 listrik yang sudah disebutkan tadi di tempat kerja Anda, maka secara keseluruhan itu bisa disimpulkan apabila perusahaan tidak memiliki ahli K3 listrik, apalagi untuk pembangkitan yang di atas 200 kV ampere, itu akan lebih berpotensi untuk membahayakan perusahaan, sehingga peningkatan risiko kecelakaan akibat listrik itu akan meningkat. Kemudian ada pelanggaran hukum karena sudah tertera pada Undang-Undang atau Permenaker nomor 12 tahun 2015. Kemudian ada juga budgeting biaya yang bisa jauh lebih tinggi akibat maintenance yang tidak aman, sehingga menyebabkan produktivitas perusahaan rendah akibat downtime yang semakin bertambah. Dan efek terakhirnya bagi perusahaan itu bisa menyebabkan kerugian reputasi akibat insiden-insiden yang terjadi dari bahaya listrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila Anda ingin mengikuti pelatihan ahli K3 listrik, silahkan daftarkan diri Anda ke PT GSI Selamat Indonesia. Sekian dari saya dan salam GSI.